Ya udah yuk. Siap. Ya. Oke. Ya, Ibu Nurma mungkin mungkin apa update terkait pemeriksaan kemarin semalam. Hasilnya apa? Ya, jadi setelah NM ya membawa putrinya ke rumah sakit didampingi oleh Kanit PPA tentunya, kemudian penyidik. Setelah melakukan visum di rumah sakit, Kanit PPA juga langsung meminta keterangan di Polres Jakarta Selatan. Itu jadi didampingi oleh NM, kemudian pengacara juga dari UPT 3A. Ya, itu. Ibu, mungkin saat menjalani pemeriksaan sempat ada penolakan dari saudara LM sendiri? Jadi untuk saudara LM ya, jadi setelah kita meminta keterangan ya memang dari pihak pengacara, kemudian juga dari NM juga membantu untuk memberikan keterangan, penjelasan, keterangan-keterangan apa yang bisa diberikan di penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tentunya. Untuk semalam sendiri ada laporan tambahan nggak sih? Bukan soalnya bilang adanya pengancaman dari inisial P kepada NM sendiri. Ya. Untuk penambahan laporan belum ada. Sampai saat ini belum ada. Kondisinya seperti apa kondisinya? Kemarin kan sempat teriak-teriak pada saat penjemputan, terus pada saat mau diperiksa di rumah sakit. Ya, kita memang lihat bersama ya putrinya NM terutama memang keadaannya demikian. Namun demikian setelah di Polres Jakarta Selatan, LM juga bisa menenangkan diri, kemudian santai, lanjut untuk penyidik bisa dapat keterangan dari LM. Sekarang posisinya di mana Bu? Posisinya di mana sekarang Loli? Diperiksa sampai jam berapa? Dari pemeriksaan kita dari jam 8 malam sampai jam 11 malam itu kemudian dari LM sendiri dapat menjawab pertanyaan dari penyidik. Bu setelah sekarang udah pulang berarti? Dari posisi LM sekarang ada di UPT 3A ya. Jadi kemarin NM memberikan pernyataan untuk dititipkan LM putrinya ke UPT 3A. Di mana, Bu? Ya, di rumah aman itu ya. Daerah selatan juga. Jadi untuk tempatnya yang tahu adalah 3A ya, UPT 3A. Ada pengawasan juga enggak Bu didampingin di sana? Di sana jelas ya. Jadi dari pelayanan, kemudian untuk perbaikan dari fisik maupun mental itu yang memang diharapkan oleh NM tentunya sebagai orang tua. Oleh karena itu NM menitipkan ke UPT 3A. Tapi yang bersangkutan bersedia nggak sih Bu dibawa ke sana atau berontak? Ya dari kemarin juga sudah mengikuti, kemudian sekarang juga sudah di sana untuk LM-nya. Apa yang membuat apa yang bersangkutan tenang? Itu kemarin kan berontak pada saat penjemputan, apa yang buat tenang? Iya, jadi dari penyidik ya memberi masukan, kemudian juga ditenangkan, kemudian juga dengan semua perkataan yang mungkin baik menurut kita di situ. Oleh karena itu LM mau mengikuti dari orang tuanya, terutama dari NM menitipkan LM ke sana. Bu dari bakal sampai kapan Ibu LM di sana? Nanti kita lihat lagi ya, nanti kita update kembali sampai kapannya, tapi untuk sementara LM ada di sana ya. Visumnya gimana Bu? Kemarin sempat ada kendala katanya karena ada visum ulang atau seperti apa untuk visumnya? Jadi visum sudah dilakukan ya, kemarin sudah dilakukan, kemudian nanti untuk hasilnya 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Ya. Berarti kalau untuk inisial P ini dalam waktu dekat apakah akan dipanggil itu sebenarnya? Ya, jadi setelah barang bukti kemudian juga dikumpulkan oleh penyidik, meminta saksi-saksi yang dilaporkan, pasti kita mintain keterangan atau kita panggil sebagai saksi terlapor. Ya. Kapan Bu? Waktu dekat. Minggu ini artinya? Waktu dekat. Jadwal ada di sini. Tapi semisal mungkin kalau nantinya tidak kooperatif, atau apakah nantinya akan
dilakukan pengejaran? Kita lihat lagi nanti ya, kita lihat lagi nanti. Yang jelas nanti pasti kita layangkan untuk pemanggilan ya sebagai saksi terlapor. Ibu, tapi apakah akan dilakukan pemeriksaan psikologis mengingat LM sendiri kan ketika ditangkap cukup histeris LM. Oh di sana jadi di UPT 3A itu memang semuanya ada, Mbak. Jadi untuk pelayanan perempuan khususnya ya itu semua ada di sana. Oleh karena itu dari NM itu menitipkan putrinya ke sana ya. Untuk semua pasti untuk perbaikan, lebih baik ke depan. Bu, semalam berarti kemarin LM ketemu sama ibunya, ada komunikasi di dalam bicara apa? Oh iya, jadi memang ada komunikasi ya sebagai ibu dan anak itu ya, tapi mungkin ya kita ya sama-sama tahu ya mungkin memang ada permasalahan, tapi sejauh ini tidak ada yang begitu bermasalah di atas ya. Nah, tapi masih panas mereka berdua, artinya kan sampai sekarang masih belum bersatu, ini belum akur. Oh nanti coba kita lihat nanti kalau itu permasalahannya antara ibu dan anak. Kita doakan saja rekan-rekan, mudah-mudahan perselisihan atau permasalahan dengan ibu dan anak ini bisa membaik dan kembali seperti semula, selayaknya ibu dan anak. Ya. Bu, tapi kalau untuk saksi-saksi berarti bisa jadi dari saksi pihak keluarga inisial V ini bisa dipanggil juga ya? Ya, jadi kita pasti meminta keterangan dari semua yang melihat, ya, kemudian mendengar, mengetahui kasus yang dilaporkan tentunya itu. Ibu mau konfirmasi aja Bu, kemarin yang jemput di apartemen itu apakah ada aparat kepolisian yang ikut? Ya, jadi di situ NM meminta dari penyidik tentunya dari penyidik PPA mendampingi, kemudian juga UPT 3A juga ikut ya. Jadi semua di situ hadir waktu membawa atau menjemput putrinya dari apartemen gitu ya. Jadi memang sekalian untuk visum itu. Jadi tujuannya sekalian membawa untuk visum dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Itu apakah sesuai prosedur gitu Bu? Ya, jadi kita membawa semua surat. Semua kita siapkan ya. Jadi memang kita menyiapkan untuk visum terutama, kemudian pendampingan karena dari NM sudah melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tentunya kita tidak lanjuti semua. Bu Loli berarti kemarin diperiksa terkait ini apa sebagai saksi? Saksi korban. Terkait apa aja Bu? Saksi korban. Jadi untuk LM diminta keterangan sebagai saksi korban ya. Berapa pertanyaan? Pertanyaan disiapkan 20 tapi berkembang ya. Jadi memang itu memang penyidik yang lebih paham dan tahu ya. Bu, terkait ini mungkin apa yang kemarin sempat heboh apa itu hamil gitu ditanyakan juga Bu, semuanya aborsi segala macam. Ya, jadi penyidik ini kita mencari keterangan kasus yang dilaporkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pasti penyidik menanyakan semua yang ada. Itu. Oke.